Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Min Wasayas Salaf Syabab, dan ini pertemuan yang kedua. Sekarang kita masuk kepada wasiat yang pertama, al-wasiyatul ula. Seperti biasa yang harakatnya dirapatkan, begitu juga terjemahannya. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala pada wasiat yang pertama dari wasiat salaf, an Abil Ahwasi qala Abu Ishaq wa huwa Amrun as-Sabi'i, ya ma'syar asy-syababi ightanimu ay syababakum qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayatin wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'atin wa inni la asumu ashhural hurumi wa thalathata ayyamin min kulli shahr wal itsnaini wal khamisa thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wasiat yang pertama tentang semangat dalam menjalankan ibadah. Karena memang masa muda itu masa yang berada di puncak kekuatan badan, kekuatan hati, kekuatan pikiran. Badan masih enteng, tidak berat, tidak banyak penyakit. Oleh karena itu di sini salaf mewasiatkan untuk para pemuda agar mereka bersemangat dalam mengerjakan ibadah. Dari Abil Ahwas ia mengatakan, berkata Abu Ishaq, dan Abu Ishaq namanya adalah Amr as-Sabi'i. Beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'syar asy-syabab, wahai para pemuda, iltanimu, manfaatkanlah oleh kalian, ay syababakum, yaitu masa-masa muda kalian. Wahai para pemuda, manfaatkanlah masa muda kalian, karena itu berlalu begitu cepat, sangat cepat berlalu. Qallama tamurru bi lailatun, qallama sangat sedikit, tamurru bi lailatun malam berlalu denganku, ya tamurru bi lailatun malam berlalu denganku, illa kecuali wa aqra'u fiha alfa ayatin, kecuali aku membaca pada malam tersebut 1000 ayat. Jadi Abu Ishaq Amr as-Sabi'i ingin memberikan motivasi, dorongan kepada para pemuda
Ia mengatakan sangat sedikit sekali malam yang aku lewati kecuali aku membaca pada malam tersebut 1000 ayat. Menghidupkan malam-malamnya. Maka antum para pemuda, hidupkan malam-malam kalian dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan hal-hal yang sia-sia. Ngobrol, bercanda sana sini. Ngobrol boleh, bercanda boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut, berjam-jam. Ngobrol 15 menit, 20 menit udah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang baik, yang positif. Kemudian lihat lagi bagaimana semangatnya. Wa inni la aqra'ul baqarata fi rak'atin. Dan sesungguhnya aku membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Baca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Dan itu ada dari pemuda yang melakukan seperti itu. Ini bukan adalah sesuatu yang ajib. Kalau antum melihat itu pondok pesantren ada aja itu. Tapi memang 1001. Dari 1000 santri mungkin hanya beberapa orang saja yang memiliki semangat seperti ini. Oleh karena itu jadilah antum yang satu itu. Jadilah antum orang yang jarang itu. Orang-orang pilihan di antara pilihan-pilihan. Wa inni la asumu ashhural hurumi. Dan sesungguhnya aku berpuasa pada bulan-bulan haram. Yang memperbanyak puasa. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Dan 3 hari dari setiap bulannya puasa yaumul bid. Wal itsnaini wal khamisa, yaitu puasa Senin Kemis. Tsumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabb maka beritahukanlah. Jadi di sini Amr As-Sabi'i, Abu Ishaq memberikan motivasi dorongan kepada para pemuda untuk memanfaatkan masa mudanya dengan banyak mengerjakan amal soleh, ketaatan. Karena di dalam sebuah hadis, apabila dia telah melakukan suatu amalan, namun kemudian dia ditimpa sakit atau dia ditimpa sesuatu yang sehingga tidak bisa lagi mengerjakannya, mungkin ketuaan, sudah berlanjut usia, atau dia bersafar, maka tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia lakukan dahulu. Oleh karena itu di sini salaf mewasiatkan untuk memperbanyak ibadah di masa muda. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, qauluhu aqra'u alfa ayatin fi lailatin fil lailati. Dari perkataan Abu Ishaq Amr As-Sabi'i, aqra'u alfa ayatin fil lailati, aku membaca 1000 ayat dalam satu malam. Kata Syekh Abdul Razak, yuradu bihi taqribu la tahdidu wa ma'nahu annahu yakhtimul qur'ana fi kulli usbu'in marratan wa khatamal qur'ana fi kulli usbu'in marratan huwa da'bu ammatis salafi. Yang dimaksud dengan perkataan Abu Ishaq Amr As-Sabi'i, aku membaca 1000 ayat dalam satu malam, kata Syekh Abdul Razak, yuradu bihi taqribu, yang diinginkan dengannya adalah pendekatan, ya sekitar 1000, mungkin 900 nyatanya gitu kan, atau mungkin 1200, 1100, ya sekitaran itu. La tahdidu, bukan pembatasan, hanya
pendekatan saja, perkiraan. Ya, takrib, pendekatan, perkiraan, bukan pembatasan. Bukan berarti aku membaca dalam satu malam harus 1000 ayat dan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, itu keliru. Nanti dia jatuh dalam menetapkan sesuatu ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa-bisa jatuh dalam perkara bid'ah. Tapi yang dimaksud dengan aku membaca 1000 ayat dalam satu malam itu adalah perkiraan, pendekatan, bukan pembatasan. Wa ma'nahu, dan maknanya annahu yakhtimul Qur'ana fi kulli usbu'in marrah, bahwasannya dia yakhtimul Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an fi kulli usbu', pada setiap pekan satu kali. Delta kum berdiri biar nggak ngantuk. Ya, dia menghatamkan Al-Quran di setiap pekan satu kali. Kemudian lihat, wa khatamal Qur'ana fi kulli usbu'in marratan huwa da'bu 'ammatis salafi. Wa khatamal Qur'ana bisa juga dibaca wa khatmul Qur'ani, yang jadi masdar. Wa khatmul Qur'ani, kalau wa khatamal Qur'ana ya fi'il madhi. Wa khatmul Qur'ani, dan menghatamkan Al-Qur'an di setiap pekan satu kali, itu dia adalah kebiasaan kebanyakan para salaf. Dan ini yang jarang dari kita semua. Kebanyakan kita semakin banyak ilmunya, semakin sedikit untuk menjalankan ibadah. Tapi memang sulit. Tapi itu memang tujuan kita berilmu. Tujuan kita berilmu agar kita bisa beribadah. Tujuan kita berilmu agar kita bisa beribadah di atas, kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah karena kita tahu ilmunya, tahu ganjarannya, tahu balasannya. Karena tujuan seseorang berilmu itu bukanlah agar meninggalkan ibadah. Oh, ini kan sunnah, oh ini kan ya udah dikerjakan aja, oh ini kan sunnah, ditinggalkan aja. Bukan. Kemudian wa an Amr bin Maimun, wa an Amr bin Maimun annahu kana yalqa ar-rajula min ikhwanihi fayaqulu laqad razaqani Allahu al-barihata min as-salati kadza wa razaqa minal khairi kadza. Dari Amr bin Maimun, annahu kana yalqa ar-rajula, bahwasanya dia ketika menjumpai laki-laki min ikhwanihi, dari saudara-saudaranya. Jadi Amr bin Maimun ketika dia menjumpai laki-laki dari saudara-saudaranya, ia mengatakan laqad razaqani Allahul barihata minas salati kadza. Sungguh razaqani Allahu, Allah memberikan rezeki kepadaku al-barihata, tadi malam, berupa salat seperti ini. Memotivasi. Tadi malam aku dapat melaksanakan sekian rakaat. Memotivasi saudaranya, menyemangati saudaranya, berlomba-lomba di atas kebaikan. Wa razaqa minal khairi kadza, dan memberikan rezeki dari kebaikan ini. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq, qala Abu Abdullah Al-Hakimi fil Mustadraki,
ba'da ikhrajihi lil atharaini, ingat nih bacanya itu as-sabiqaini, ya musanna ya. Farahimallahu Amra ibna Ubaidillah as-Sabi'iyya wa Amra ibna Maimunin al-Awdiyya falaqad nabbaha lima yuraghibu syabab al-ibadati. Kemudian lihat kata Syekh Abdul Razak, qala Abu Abdillah Al-Hakim, berkata Abu Abdillah Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, ba'da ikhrajihi, setelah Abu Abdillah Al-Hakim mengeluarkan atharain as-sabiqain, ya perkataan salaf, dua perkataan salaf yang telah berlalu, Abu Ishaq Amr as-Sabi'i, Amr bin Maimun. Ya, jadi dua asar itu diambil dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Abu Abdillah Al-Hakim dalam kitab Mustadrak setelah mengeluarkan dua asar yang telah kita baca tadi itu, Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan, farahimallahu Amra ibna Ubaidillah as-Sabi'i, semoga Allah memberikan rahmat kepada Amr bin Ubaidillah as-Sabi'i, wa Amra ibna Maimun al-Awdiyya, dan juga Amr bin Maimun al-Awdiyya, semoga Allah merahmati dia keduanya. Kenapa? Falaqad nabbaha lima yuraghibu syababa fil ibadati, karena keduanya telah memberikan perhatian. Nabbaha, keduanya telah memberikan perhatian. Lima yuraghibu syababa, kepada memotivasi pemuda fil ibadati, di dalam ibadah. Jadi di situ Abu Abdillah Al-Hakim mendoakan dua salaf tersebut karena keduanya telah memotivasi para pemuda dalam ibadah. Kemudian lihat, wa fil atharaini aidan at-tarbiyatu bil qudwati, fasyabbu yahtaju ila hadzal maqami hatta yanshata wa yashula alaihi al-imtithala, lakin yanbaghi lil muallimi ay yatanabbaha ila husni niyyatihi wa qasdihi hatta la yaqa'a fi riya'i fayahbita 'amaluhu. Perhatikan ini. Wa fil atharaini aidan, dan dalam dua asar sebelumnya juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. At-tarbiyatu bil qudwah, mendidik bil qudwah, dengan melalui keteladanan. Mendidik dengan melalui contoh. Jadi kalau misalnya di pondok pesantren musyrifnya ingin mendidik santri untuk bangun pagi ke masjid sebelum muadzin selesai mengumandangkan azan, maka salah satu solusinya bil qudwah, dengan keteladanan. Ini dia yang kita ambil. Dan ini yang tadi malam kita bicarakan ya, Mas Arden. Bil qudwah, dengan keteladanan, dia lakukan dahulu. Kenapa? Karena pemuda membutuhkan ini. Fasyabu yahtaju ila hadzal maqami,
Karena pemuda membutuhkan kepada sosok teladan ini. Karena dia terlalu butuh banyak perhatian. Pemuda itu kalau disuruh ini suruh itu, tapi kalau melihat yang nyuruhnya bersantai-santai, ogah dia. Dia aja begini, dia aja begitu. Tapi kalau lihat yang nyuruhnya bahkan lebih semangat lagi, dia akan lebih semangat lagi. Kan lihat tadi, Abu Ishaq ingin memotivasi pemuda untuk semangat dalam beribadah. Dia katakan, saya itu baca dalam sehari 1000 ayat. Saya itu sering melaksanakan puasa sunnah. Masya Allah ya. Berarti bukan hanya ucapan belaka. Ayo para pemuda semangat baca Al-Quran. Ayo para pemuda rajin puasa sunnah. Bukan hanya itu, tapi juga dilakukan. Oleh karena itu dijadikan teladan. Dan tadi Amr bin Maimun mengatakan ketika menjumpai saudaranya, ya akhi, ana tadi malam sholat sekian rakaat, ana tadi malam bisa berdoa sekian menit, ana tadi malam bisa menangis, bisa ini, bisa. Dan ini bagus. Dengan melalui keteladanan, menginginkan kepada saudara kita, teman kita, bawahan kita, anak didik kita suatu kebaikan ini, tapi kita lakukan hal itu terlebih dahulu. Kita lakukan lebih semangat itu terlebih dahulu, paling depan terlebih dahulu. Karena lihat, fasyabu yahtaju ila hadzal maqami, itu dia yang harus digarisbawahi. Fasyabu, karena pemuda, yahtaju ila hadzal maqam, membutuhkan kepada sosok teladan ini. Hatta yanshaqa, sampai dia dapat semangat. Wa yashula alaihi imtithala, dan mudah untuk mematuhinya. Itu. Karena kalau udah ada sosok teladan yang nyuruhnya itu dia terdepan melakukannya, bahkan lebih baik, yang disuruh atau anak didiknya akan semangat. Wa yashula alaihi al-imtithal, dan mudah untuk mematuhinya. Tapi lihat di sini terdapat tanbih dari Syekh Abdul Razzaq. Lakin yanbaghi lil muallimi, akan tapi seharusnya bagi pengajar, ayyatanabbaha, untuk memperhatikan ila husni niyatihi wa qasdihi, untuk memperhatikan baik niatnya dan maksudnya. Jangan sampai dia tampakkan itu kepada anak didiknya niatnya buruk, maksudnya buruk, agar dipuji, agar dilihat, agar didengar. Tetap memperhatikan niatnya, maksudnya. Hatta la yaqa'a fir riya'i fayahbitu 'amaluhu, agar tidak jatuh dalam riya, fayahbitu 'amaluhu, karena sebab dengan itu akan hancur amalannya. Nah, ini solusi dalam mendidik. Dilakukan dulu terlebih dahulu, paling depan, bahkan paling semangat. Dan ini bukan hanya antum doang. Nanti ketika antum sudah punya anak, mempunyai keluarga, dan banyak dari keluarga orang-orang di luar sana, misalnya, kamu ini jangan main HP terus, dikit-dikit HP, dipegang HP terus. Tapi apa? Orang tuanya megang HP. Jangan main game, dikit-dikit main game, dikit-dikit ini. Tapi orang tuanya main game. Ya gimana mau patuh anaknya? Gimana mau semangat mendengarkan nasihatnya?
orang yang nyuruhnya, yang menasihatinya saja melakukan itu. Jadi nggak ada sosok teladan. Itu wasiat yang pertama. Kemudian al-wasiyatu tsaniyatu, wasiat yang kedua. Wa min jumlati wasaya salafi lisyababi ma jaa an Hammad bin Zaid annahu qala dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullahu fi maradihi faqala ittaqullaha ya ma'syara asy-syababi unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahaditha fa innaha min dinikum liya. Wasiat yang sangat agung ini, yang dahsyat ini. Wa min jumlati wasaya salafi lisyabab, dan dari beberapa wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda, majaa an Hammad bin Zaid, apa yang datang dari Hammad bin Zaid, bahwasanya dia mengatakan, lihat di sini, dakhalna ala Anas bin Sirin, suatu ketika kami masuk menjumpai Anas bin Sirin fi maradihi, pada waktu sakitnya. Jadi Hammad bin Zaid bersama yang lainnya masuk menjumpai Anas bin Sirin, ingin menjenguk karena dia lagi sakit. Tapi lihat bagaimana semangatnya para salaf untuk memotivasi para pemuda. Lagi sakit pun bukannya dimotivasi biar semangat melawan penyakitnya, biar semangat untuk menjalani hidupnya, tidak merasa putus asa, tapi malah dia yang memotivasi. Ya biasanya kalau orang yang sakit gitu, sabar, ini semoga bisa menjadi penghapus dosamu, ini semoga, dimotivasi. Tapi lihat Anas bin Sirin malah yang memotivasi. Semangatnya mereka, para salaf rahimahumullah ta'ala. Faqala, Anas bin Sirin berkata, ittaqullaha ya ma'syara syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahaditha, unzuru, perhatikanlah oleh kalian, mimman ta'khuduna hadhil ahaditha, dari mana, dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Perhatikan oleh kalian, dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya dia termasuk dari agama kalian. Di sini Anas bin Sirin memotivasi para pemuda untuk selektif, memilih pengajar, memilih kepada siapa dia belajar, kepada siapa dia mendatangi kajian ilmu, kepada siapa dia mendapatkan ilmu. Karena nggak boleh kita belajar kepada sembarangan orang. Statkan yang penting baik. Kita ambil baiknya, buang buruknya. Kalau antum udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, nggak usah belajar. Karena udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi masalahnya kan antum belum tahu. Dan mereka itu orang-orang yang tergelincir dalam akidahnya, pintar dalam menghiasi keyakinan-keyakinan mereka, sehingga kita nggak tahu. Mereka menghiasi perkataan mereka, ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka dengan hiasan-hiasan yang membuat orang buta. Oleh karena itu keliru. Ambil baiknya, buang buruknya. Berarti antum udah pintar dong kalau begitu. Udah tahu mana yang baik, udah tahu mana yang buruk. Kalau udah pintar, udah jadi alim ulama, ya nggak apa-apa.
agar bertujuan membantah. Tapi yang masalahnya yang masih kroco-kroco ini, yang sok-sokan ingin datang ke majelis ini, Ustaz, yang penting kan baik, Ustaz, ambil baiknya, buang buruknya. Ya masih kroco-kroco pemula-pemula ini, yang sok-sokan, sok tahu, oh ini baik, sok tahu kalau ini buruk, padahal nggak punya ilmunya, nggak punya penimbangnya. Oleh karena itu di sini Anas bin Sirin mengatakan, "Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits." Perhatikanlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini, dari siapa kalian mengambil ilmu. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya hal itu termasuk dari agama kalian. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala, wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan. Ini adalah wasiat yang agung sekali. Wa hiya anna syabba al-muqbila ala talabil ilmi wa tahsilil hadithi yanbaghi ay yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilmi ar-rasikhina al-athbati ahli dirayati wal basirati al-akabiri fil ilmi la ay ya'khudhal ilma an kulli ahadin wa innama liat ya'khudhul ilma an sahibi sunnatin rasakhat qadamuhu fiha. Perhatikan ini, fokus. Ini wasiat yang kedua, kita ambil, kemudian nanti kita tutup. Ini adalah wasiat yang sangat agung sekali, kata Syekh Abdul Razzaq. Anna syabba, bahwasanya pemuda al-muqbila, yang berkonsentrasi, pemuda yang berkonsentrasi ala talabil ilm, di atas menuntut ilmu, wa tahsilil hadis, dan mendapatkan hadis, yang bagi seharusnya dia, perhatikan nasihat dari Syekh Abdul Razzaq, ditambah lagi, ditekankan lagi, pemuda yang berkonsentrasi di atas menuntut ilmu agama dan mendapatkan hadis, seharusnya dia ayyakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilmi, seharusnya dia ayyakuna tahsiluhu, mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis ala aidi, melalui ahli ilmu, bukan hanya sekedar ahli ilmu, tapi ar-rasikhina al-athbati, ahli ilmu yang kokoh, yang kuat. Kan sekarang banyak orang-orang yang baru hijrah, baru ngaji, baru jadi mu'allaf, tapi sudah buat konten-konten agama, dan banyak orang yang tertuju padanya, padahal keilmuannya baru sedikit. Tapi karena memang dia sebelumnya adalah superstar, sebelumnya adalah artis, public figure, semua orang tahu, sehingga dia baru hijrah, memaksakan dirinya untuk tampil, dan banyak orang yang tertuju kepadanya. Oleh karena itu di sini nasihat Syekh, pemuda yang dia konsentrasi menuntut ilmu agama, mencari hadis, dia harus mencarinya melalui ahli ilmu yang kokoh keilmuannya, yang tetap keilmuannya, ahli dirayah, yang pengetahuannya akurat, wal basirah, yang mengerti dan memahami. Perhatikan ini terjemahannya. Ahli dirayah, dirayah itu tulisan, yaitu pengetahuannya kuat. Wal basirah, yaitu mengerti dan memahami. Al akabiri fil ilmi, orang-orang yang besar dalam keilmuannya. La ayyakhudhal ilma an kulli ahadin,
tidak mengambil ilmu dari setiap orang. Wa innama ya'khudul ilma an sahibi sunnatin, dan sesungguhnya hanyalah mengambil ilmu dari orang yang di atas sunnah. Rasakhat qadamuhu fiha, yang kokoh kedua kakinya di dalam sunnah. Hanya mengambil dari mereka, bukan dari setiap orang. Hanya mengambil, mendengarkan hadis, mendapatkan hadis, mengambil ilmu dari ahli ilmu yang kokoh keilmuannya, yang kuat keilmuannya, yang pengetahuannya akurat, yang mengerti dan memahami, yang tinggi keilmuannya. Tidak mengambil ilmu dari setiap orang. Itu nasihat yang kedua. Selektif dalam memilih guru. Kemudian Fa'ani bin Syaudzaba rahimahullah qala inna min ni'matillahi 'ala syabbi idza tanassaka ayyuakhiya sahiba sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Lihat, Fa'ani bin Syaudzab, semoga Allah merahmatinya, dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, inna min ni'matillahi 'ala syabbi, sesungguhnya termasuk nikmat Allah atas pemuda, idza tanassaka, apabila dia masuk ke ranah ibadah. Tanassaka itu beribadah. Ya, apabila dia masuk ke ranah ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang i'tikaf, menuntut ilmu agama. Termasuk rahmat Allah kepada pemuda, idza tanassaka, apabila pemuda tersebut masuk ke ranah ibadah, ayyuakhiya sahiba sunnah, bersaudara dengan orang yang di atas sunnah. Kalau kita lihat pemuda atau diri kita ini yang masih muda sedang mengerjakan ibadah, kemudian kita bersaudara dengan orang yang di atas sunnah, itu nikmat. Nikmat besar dari Allah. Ayyuakhiya sahiba sunnah, bersaudara dengan orang yang di atas sunnah, yahmiluhu 'alaiha, yang mengantarkan dia kepada sunnah, kembali ke sunnah. Coba kalau antum pulang kampung, kembali ke rumah-rumah antum nanti ketika liburan, coba lihat, kalau antum bertemannya dengan orang yang sering ke kajian, orang yang dia sering menuntut ilmu agama, membaca kitab para ulama di atas sunnah, mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, antum akan ke bawah mereka di atas kebaikan, karena sangat berpengaruhnya teman. Kita sering mendengar ungkapan as-sahibus sahib, teman itu menarik. Apalagi perumpamaan seorang teman seperti orang yang berjualan apa? Minyak wangi dan pandai. Udah seringlah kita dengar itu. Oleh karena itu termasuk nikmat Allah kalau seorang pemuda masuk ke ranah ibadah, kemudian dia bersaudara dengan orang yang di atas sunnah, yang mengantarkan dia di atas sunnah, kepada sunnah. Dan antum cari itu. Ketika pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman, bertemanlah dengan orang-orang yang di atas sunnah. Jauhi orang-orang yang sering mengajak kepada keburukan. Jauhi orang-orang yang sering mengajak untuk nongkrong, main gitar, ngobrol, ngopi, ngerokok, mabok. Jauhi itu. Jangan sampai nanti kita di akhirat akan menyesal, yang nanti penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Karena nanti orang-orang yang seperti itu meninggikan rasa tidak enakan.
Betapa sengsaranya orang yang meninggikan rasa tidak enakan. Ustaz, anak kalau tinggal di teman anak itu teman anak dari kecil, anak gak enakan, Ustaz. Kalau dia mengajak kepada keburukan, kepada maksiat, tinggalkan karena Allah. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat yang penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Allah berfirman, ya wailata laitani. Apa lanjutannya? Lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai seandainya aku dahulu di dunia, lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai teman. Laqad adallani 'ani dzikri, karena dia telah menyesatkan aku, menjauhkan aku dari zikir, mengingat Allah. Karena dia telah mengajak aku kepada kemaksiatan. Pada hari itu, ya'uddu yadayhi, dia menggigit kedua tangannya. Lihat, Allah tidak mengatakan usbu'ai, kedua jari atau jarinya, tapi saking menyesalnya di akhirat, dia gigit kedua tangannya. Ya'uddu yadayhi, apa ayatnya? Apa? Yadayhi, kedua tangannya. Kalau orang biasanya kalau dia nyesal ada yang gini, kalau saking nyesalnya dia gini, tapi di akhirat saking menyesalnya dia gigit kedua tangannya. Aduh, seandainya aku nggak berteman sama dia, nggak begini. Tapi itu penyesalan tidak ada guna. Jauhkan orang-orang seperti itu sebelum nanti menyesal. Kemudian lanjut, Wan Amri bin Qais al-Mala'i, semoga Allah merahmatinya. Idza ra'aita syabba awwalu ma yansha'u ahli sunnati wal jama'ati farjuhu, wa idza ra'aitahu ma'a ahli al bid'ah fay'as minhu, fa inna syabba ala awwali nusyu'ihi. Antum ini pemuda, perhatikan ini, lihat diri antum. Introspeksi itu gunanya ilmu, agar diamalkan, bukan hanya sebagai wawasan. Amr bin Qais mengatakan, idza ra'aita syabba, apabila engkau melihat pemuda, awwalu ma yansha'u, pertama kali dia tumbuh, ma'a ahli sunnah wal jamaah, bersama orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Kalau engkau lihat pemuda, awal pertama kali dia tumbuh bersama ahli sunnah wal jamaah, farjuhu, maka berharaplah kepada dia. Karena kelak dia akan menjadi orang besar. Kelak dia akan menjadi orang yang menerangi umat. Kelak dia akan menjadi orang yang memberikan, menebar kebaikan. Pemuda ketika dia sudah berada di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah, pemuda yang dia berada di puncak keemasan, kekuatan, kefokusan, kemudian berada lagi di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah, dan antum berada di pondok pesantren, farjuhu. Dan sebaliknya, wa idza ra'aitahu ma'a ahli bid'ah, dan apabila engkau melihatnya dia bersama ahli bid'ah, fai'as minhu, maka jangan berharap darinya. Ai'as yaitu maksudnya berputus asa lah darinya, itu jangan berharap darinya. Fai'as, fa inna syabba ala awwali nusyu'ihi, karena sesungguhnya pemuda hanyalah pada awal tumbuhnya. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari masa mudanya. Nanti masa tuanya bagaimana, itu bisa dilihat dari masa mudanya. Karena kebiasaan nanti di masa tua itu tergantung kebiasaan seseorang di masa mudanya. Fa inna syabba ala awwali nusyu'ihi. Kemudian wa an Amri bin Qais rahimahullahu qala,
Inna syabba la yansha'u fa in athara ayyujalisa ahlal ilmi kada ayyaslama wa in mala ila ghairihim kada ayya'taba. Di situ enggak ada annya ya. Kada ya'tabu. Amr bin Qais juga mengatakan, fokus, semangat, ini terakhir. Inna syabba la yansha'u. Sesungguhnya pemuda benar-benar akan tumbuh. Fa in athara ayyujalisa ahlal ilmi, fa in athara, apabila dia yaitu si pemuda athara lebih menyukai ayyujalisa untuk berduduk-duduk kepada ahlul ilmi, kada ayyaslama, maka hampir-hampir dia akan selamat. Kalau dia suka duduk-duduk, bermajelis, ngobrol bersama, berteman, bersaudara dengan ahli ilmu, selamat dia. Hampir-hampir selamat. 90% selamat. Tapi sebaliknya, wa in mala ila ghairihim, apabila dia condong kepada selain mereka, selain ahlul ilmu, condong kepada orang yang sering berbuat kemaksiatan, condong kepada orang yang sering berbuat kebid'ahan, kesyirikan, orang yang sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, membuang waktunya sia-sia, kada ya'tabu, udah rusak dia itu. Hampir-hampir rusak. 90% rusak, 80% rusak, kata Amr bin Qais. As-sahibus sahib. Oleh karena itu kita lihat kepada siapa kita berteman, dan yang paling penting lagi kepada siapa kita mengambil ilmu. Karena itu wasiat yang kedua ya, selektif dalam memilih guru. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah 2 wasiat, kurang lebih ya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,